Ratu Elizabeth akhirnya meninggalkan tahta yang telah dipegangnya selama 70 tahun. Kini, Pangeran Charles akan resmi dinobatkan sebagai Raja Inggris yang baru. Lantas, seperti apa sih sosok Raja Inggris ini? Berikut ulasannya. Kematian Ratu Elizabeth II tentu saja memberi luka yang sangat dalam bagi Pangeran Charles atau yang kini menjadi Raja Charles III. Hal tersebut pun diungkapkan oleh Twitter resmi Kerajaan Inggris. Beliau mengatakan bahwa kematian ibunda tercinta yang mulia Ratu adalah momen kesedihan terbesar bagi saya dan semua anggota keluarga saya. Kami sangat berduka atas meninggalnya penguasa yang disayangi dan ibu yang sangat dicintai. Saya tahu kehilangannya akan sangat dirasakan di seluruh negeri, alam dan persemakmuran, dan oleh banyak orang di seluruh dunia. Selama masa berkabung dan perubahan ini, saya dan keluarga saya akan dihibur dan ditopang oleh pengetahuan kami tentang rasa hormat dan kasih sayang yang mendalam, di mana Ratu begitu luas ia pegang. Walaupun belum dilakukan upacara penobatan dengan beberapa tahapan tradisi, namun tahta kerajaan pun langsung diserahkan kepada Pangeran Charles. Sama seperti sang ibunda yang menjadi ratu terlama, Raja Charles III pun menyandang predikat putra mahkota terlama, yakni selama 7 dekade. Hal tersebut juga merupakan waktu penantian terlama dalam sejarah monarki Inggris. Pada tahun 1958, saat Charles berusia 10 tahun, dirinya dinobatkan menjadi Prince of Wales, atau gelar bagi putra mahkota Britania Raya. Namun pelantikan resminya diadakan pada 1 Juli 1969. Raja Charles III yang bernama lengkap Charles Philip Arthur George lahir pada 14 November 1948 di Istana Buckingham, London. Saat masih kecil, beliau ternyata sempat berpindah-pindah. Pertama, ia bersekolah di Hill House School, London, kemudian pindah ke Cheam Preparatory School, Berkshire, di mana sekolah tersebut merupakan tempat sang ayah juga pernah mengenyam pendidikan. Dan akhirnya pindah lagi ke Gordonstown sebelah timur Skotlandia. Saat beranjak ke bangku kuliah, sang raja melanjutkan studinya di Trinity College, yang merupakan bagian dari Universitas Cambridge pada spesialisasi arkeologi, antropologi, dan sejarah. Setelah dari Trinity College, ayah dari Pangeran William ini melanjutkan magisternya di Cambridge University. Saat masih muda plus menyandang status sebagai seorang putra mahkota, tentu King Charles III menjadi populer dan menjadi lelaki idaman. Sederet nama wanita pun pernah tercatat, pernah menjalin kasih dengan Raja Inggris tersebut. Mulai dari Anna Wallis, Jane Ward, hingga Sabrina Guinness, yang merupakan wanita yang diketahui memiliki banyak mantan kekasih yang berasal dari kalangan selebriti. Rata-rata putusnya hubungan King Charles disebabkan karena kurangnya restu dari mendiang Ratu Elizabeth II. Mau jadi pasangan putra mahkota? Itu tak semudah yang kalian bayangkan. Sebab, kamu wajib mendapatkan izin oleh Ratu saat ingin menikah. Lalu kamu gak bisa aktif dalam kegiatan politik. Hidup sesuai dengan gelar kerajaan. Kamu dari kalangan orang biasa? Tetap bisa kok. Tapi, lagi-lagi itu wajib mengantongi restu dari sang ratu. Pasti kalian semua masih ingat kan dengan mendiang Putri Diana, istri pertama dari King Charles III. Setahun sebelum sang putri meninggal dunia, ia dan Raja Charles III sudah resmi bercerai. Meski terlihat romantis di depan publik, pernikahan keduanya diselimuti isu perselingkuhan, sebab rupanya Charles tak bisa melupakan cinta pertamanya, Camilla. Charles mulai berselingkuh dengan Camilla pada tahun 1980-an, yang pada akhirnya menciptakan skandal besar di seluruh dunia ketika berita itu dipublikasikan pada awal 90-an. Hal tersebut pun sempat Putri Diana ungkapkan dalam wawancara bahwa perselingkuhan suaminya dengan Camilla telah menjadi rahasia umum. Bahkan nih, ternyata Putri Diana dulu sempat melabrak Camilla di sebuah pesta. Dalam film dokumenter Diana in Her Own Words,
Camilla mengatakan bahwa Putri Diana telah memiliki segalanya. Lantas, apalagi yang ia inginkan? Namun saat itu Putri Diana hanya meminta agar suaminya kembali. Oh ya, for your information aja nih ya, kali aja masih ada yang gak kenal dengan Camilla. Sosok wanita tersebut merupakan istri dari Raja Charles III saat ini ya Besti. Naasnya setahun setelah bercerai, Putri Diana meninggal dunia akibat kecelakaan. Dan lagi-lagi muncul beberapa teori konspirasi terkait kematian ibu dari Pangeran William dan Pangeran Harry tersebut. Salah satu teori konspirasi tersebut katanya bahwa Lady Diana sengaja dibunuh dalam sebuah rencana membuat sang sopir mabuk atas perintah dari istana. Hal tersebut katanya agar Raja Charles III bebas menikahi kekasihnya, Camilla. Tahun 2005 lalu, kita semua telah menyaksikan pernikahan sederhana antara King Charles dan Camilla yang merupakan kekasihnya sebelum menikah dengan Lady Diana dan juga dikaitkan sebagai selingkuhannya. Charles dan Camilla sudah bertemu sejak tahun 1970 dan mulai berkencan. Namun keduanya putus ketika Charles bergabung dengan Royal Navy. Hingga pada akhirnya tahun 1973, Camilla menikah dengan Andrew Parker Bowles. Sementara Charles memulai menjalin kasih dengan Diana pada tahun 1977 dan melangsungkan pernikahan di tahun 1981. Seiring berjalannya waktu, keduanya pun diisukan kembali menjalin kasih dan dianggap menjadi penyebab keretakan hubungan rumah tangga Charles dan Diana. Saat isu perselingkuhan tersebut mengeruak, Camilla dan Andrew lebih dulu resmi bercerai di tahun 1995. Baik Charles ataupun Camilla bercerai dengan pasangannya masing-masing. Akhirnya, keduanya pun go public. Camilla menjadi pendamping tidak resmi dalam berbagai acara. Butuh waktu yang lama untuk Camilla diterima di keluarga kerajaan, hingga pada akhirnya tahun 2005 mereka pun resmi menikah secara sederhana, berbeda dengan saat menikahi Putri Diana yang begitu mewah dan disaksikan jutaan orang. Hubungan keduanya menuju penerimaan oleh publik pun tentu saja tak semulus jalan tol. Karena Camilla merupakan sosok kontroversial yang disalahkan oleh beberapa pihak atau masyarakat atas berakhirnya pernikahan pertama Raja Charles III dan Putri Diana. Sempat tak diterima oleh mendiang ratu, kini Charles dan Camilla hidup bahagia. Bahkan, mendiang Ratu Elizabeth II pun telah menegaskan posisi Camilla saat Charles menjadi raja adalah sebagai Queen Consort atau Ratu Permaisuri. Setelah resmi menjadi Raja Charles III, kepemimpinan akan Inggris nyatanya masih diragukan oleh masyarakat. Bahkan muncul spekulasi bahwa dengan meninggalnya Ratu Elizabeth, mungkin saja akan memunculkan sentimen negatif di kalangan masyarakat Inggris. Pada tahun 2020 lalu, Reader's Digest bahkan sempat merangkum beberapa hal yang menyangkut hal-hal yang membuat orang-orang menjadi kurang simpati dengan Charles. Ternyata salah satu faktor terbesar adalah perselingkuhan yang ia lakukan bersama Camilla. Dan publik pun tak ingin jika Camilla menjadi Ratu Inggris. Tak hanya itu saja, sebagian masyarakat pun menganggap Charles bukanlah sosok yang rendah hati, serta kurang sensitif terhadap isu kesejahteraan fauna. Selain itu, ada juga masa di mana Charles dianggap sebagai orang yang suka ikut campur dengan urusan politik praktis kenegaraan Inggris. Anggapan ini pun datang bukan tanpa alasan, sebab pada tahun 2004-2005 muncul surat-surat Charles yang dianggap melobi sejumlah pejabat negara atau diistilahkan dengan Black Spider Memo. Surat-surat tersebut dianggap sebagai cara Charles melobi mereka. Dengan kata lain, proyek yang ia lakukan tersebut syarat dengan lobi dan kepentingan pribadi Charles sebagai sosok penting dalam kerajaan Inggris. Sepanjang hidup Raja Charles III, kegiatan utama yang ia sering lakukan adalah aksi bakti sosial dan membangun yayasan yang salah satu kegunaannya adalah membangun aktivitasnya tersebut.
Adapun sektor yang Charles berikan perhatian besar adalah isu terkait arsitektur, kesehatan, dan lingkungan. Dirinya sangat peduli akan lingkungan, bahkan kerap melakukan kampanye terkait perubahan iklim. Bahkan, ia sempat dipuji oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada konferensi COP26 PBB di Inggris tahun 2021. Charles pun pernah terlibat pertengkaran dengan pemerintah terkait kebijakan mengirim pencari suaka di Rwanda. Menurutnya, kebijakan tersebut adalah hal yang mengerikan dan mengkhawatirkan hal tersebut yang akan mempengaruhi KTT persemakmuran. Nah, itulah dia fakta dari sosok Raja Charles III yang menggantikan Ratu Elizabeth II. Semoga mendiang Ratu Elizabeth beristirahat dengan tenang dan keluarga kerajaan diberi ketabahan serta ikhlas atas kepergian sang ratu. Saat kehilangan seseorang, ingatlah, those we love never truly leave us. There are things that death cannot touch. Mereka yang kita cintai tidak pernah benar-benar meninggalkan kita. Ada hal-hal yang tidak bisa disentuh oleh kematian.